Pemirsa, untuk membahas kasus yang belakangan menyasar para sopir taksi online, kita sudah terhubung dengan kriminolog Erlangga Masdiana untuk membahasnya. Selamat malam, Pak Erlangga. Selamat malam. Baik. Waalaikumsalam, Pak Erlangga. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Pak Erlangga, terkait dengan sopir taksi online yang kembali menjadi korban perampokan, Anda melihatnya terhadap fenomena ini bagaimana? Karena faktor apa yang terjadi, Pak Erlangga? Kita sebenarnya prihatin ya, dalam situasi yang seperti sekarang ini membutuhkan keamanan yang tinggi, yang kuat, tetapi kemudian para sopir online, dan juga tidak hanya sopir online tapi juga para sopir yang lain, sopir angkutan umum yang lain, yang harus mendapatkan perhatian serius ya, terutama sopir online ini kan mereka rata-rata mengambil pekerjaan sebagai sopir online ini sebagai alternatif terakhir ya. Karena seringkali mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan, lalu kemudian mereka menjadi sopir online, baik yang memiliki mobil sendiri ataupun menggunakan mobil yang lain, di mana dia harus melakukan setoran terhadap pemilik mobil tersebut. Ini yang perlu menjadi catatan kita, bahwa hubungan antara penumpang dengan sopir itu betul-betul harus bisa terdeteksi secara dini ya, siapa itu penumpangnya, dan kemudian bagaimana proteksi atau perlindungan terhadap para sopir online. Catatan saya, menurut saya, kalau misalnya mau aman, memang para sopir tidak hanya sopir online tetapi juga sopir taksi yang lain. Itu harus diberikan semacam ruang atau pembatas antara sopir dengan para penumpang, karena seringkali yang kejahatan terhadap para sopir ini, karena interaksi antara sopir dengan penumpang itu tidak bisa memberikan perlindungan atau proteksi kepada para sopir ya. Itu langkah preventif dan yang menjadi salah satu faktor ataupun celah begitu ya, sehingga kejahatan ini bisa terjadi. Nah, jika kita lihat dari kronologinya, Pak Erlangga, apakah ini termasuk dalam kasus perampokan kemudian dengan pembunuhan yang spontan, atau memang pembunuhan yang memang sudah direncanakan, Pak Erlangga? Bisa dua-duanya ya. Kalau misalnya ada kecenderungan, ada keinginan dari pihak tertentu, misalnya menjadi sopir online ini dianggap sebagai orang yang menjadi target ya, untuk dijadikan sebagai korban, itu bisa saja bahwa itu pembunuhan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Tapi juga bisa pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku yang memang sangat spontan ya, mereka tidak memiliki uang, lalu mereka juga biasanya juga dipengaruhi oleh minuman keras atau juga narkoba ya, atau yang ketiga karena memang mereka terjerat oleh hutang yang mereka dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar harus melunasi hutang, lalu kemudian sulit untuk mencari alternatif yang lain. Yang paling mudah adalah menjadikan sopir online itu sebagai korban. Oleh karena itu ya, perusahaan mobil online ini betul-betul harus memperhatikan ke depan, jangan sampai kemudian lagi-lagi akan terjadi korban yang terus-menerus kalau tidak dibarengi dengan aspek perlindungan atau sistem kerja yang bisa memberikan perlindungan kepada para sopir ya. Pak Erlangga, apakah sebetulnya untuk langkah preventifnya begitu ini hanya cukup diberikan pembatas terhadap sopir online dan juga para penumpangnya? Sementara jika memang itu sudah direncanakan, artinya mereka sudah membawa senjata-senjata yang lengkap, membawa senjata tajam, membawa tali yang memang direncanakan untuk melakukan kejahatan begitu ya, untuk melukai korban, Pak Erlangga? Yang paling bisa memberikan perlindungan sementara memang harus ada pembatas, misalnya pakai kaca tebal, tetapi kemudian tidak boleh ada ruang yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi, misalnya dikasih bolong-bolong atau dikasih speaker
dan lain sebagainya, sehingga kemudian komunikasi antara penumpang dengan sopir masih bisa tetap berjalan. Dan pembatas itu betul-betul yang sudah diuji, kehandalan, keamanannya, ya. Dan itu sebenarnya bisa dibahas bersama-sama dengan Dinas Perhubungan, dengan Kementerian Perhubungan, dengan kepolisian, ya, atau dengan pemerintah daerah, ya, dan juga dengan para pengusaha taksi atau yang memiliki mobil online itu sendiri. Mesti ini harus dibahas secara serius, jangan sampai kemudian ini terus menerus terjadi. Karena dalam catatan saya, ya, pada September tahun 2023 juga terjadi kejahatan atau sopir online itu tewas. Itu terjadi di Deli Serdang. Lalu kemudian tanggal 26 Februari tahun 2025, ya, 2 bulan yang lalu juga ada Janus William Simanjuntak juga jadi korban, ya, pembunuhan, ya. Dan lalu kemudian pada April belum lama ini juga, ya, tanggal 10 April juga sopir online yang bernama Yoga, ya, asal Sukabumi juga menjadi korban, ya. Baik. Jadi catatan-catatan ini betul-betul harus diperhatikan. Oke, artinya cukup banyak begitu ya akhir-akhir ini memang terjadi kasus serupa begitu, praktik-praktik serupa dengan modus serupa. Dan jika kita lihat dari pola pelaku terhadap korban begitu yang selalu kemudian korbannya ini dibuang entah di jalan ataupun seperti kasus ini di sungai, Pak Erlangga. Apa yang kemudian membuat pola pelaku nekat melakukan pembuangan seperti itu, padahal lokasi dari tempat korban dibuang ini mudah dilacak atau mudah ditemukan oleh warga. Sebetulnya kalau dari kacamata kriminolog seperti apa, Pak Erlangga? Tergantung pelakunya. Kalau pelakunya juga memang biasa karena dipengaruhi oleh narkoba, dia sulit untuk bisa berpikir secara jernih, ya, sehingga kemudian mereka bisa sembarang saja mereka membuang korban. Tetapi kalau misalnya pelakunya masih dalam dalam jangkauan atau misalnya dalam rasionalitas yang masih normal, dia bisa melakukan berusaha untuk menghilangkan jejak, ya, agar tidak terlalu tidak terlihat oleh masyarakat atau oleh aparat. Tapi yang namanya bahwa kejahatan itu suatu kali juga pasti akan terbongkar, apalagi kemudian yang menjadi korbannya adalah sopir online. Sopir online itu kan gampang terdeteksi posisinya di mana dan siapa yang akan menumpangnya atau penumpangnya juga. Mestinya harus sadar bahwa setiap penumpang di dalam sopir online itu akan terdeteksi siapa dia. Walaupun, ya, ini kasus yang baru-baru ini tanggal 10 April itu juga bahwa para pelaku itu dia minjam handphonenya security, tetap saja itu kan gampang terdeteksi. Apalagi dalam catatan sekarang hampir sulit orang untuk bisa tidak diketahui di mana posisi berada seseorang. Oke, baik Pak Erlangga, kalau begitu Jadi terima itu, kasih. Ya. Ada lagi yang akan disampaikan Pak Erlangga, silakan. Sama-sama. Oke, baik Pak Erlangga, semoga diskusi kali ini. Ya, situasi ekonomi seperti sekarang ini betul-betul harus. Semoga diskusi kali ini Pak Erlangga tentunya bisa menjadi bahan refleksi begitu ya untuk kemudian keamanan antara supir online dan juga para penggunanya begitu di dunia keselamatan transportasi. Pak Erlangga, terima kasih atas waktu dan juga informasi maupun pandangannya. Selamat malam, salam sehat selalu.